Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam kajian fikih sunnah kita di pekan kedua bulan berjalan, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab an-najasah, najis, jenis-jenisnya, yang sudah kita bahas itu bangkai. Jenis najis yang pertama adalah bangkai, yang mana bangkai itu adalah hewan yang disembelih, hewan yang mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i, atau bagian dari tubuh hewan yang masih hidup yang dipotong. Kemudian pengecualian dari bangkai tersebut adalah bangkai ikan dan belalang. Lalu ada juga bagian dari bangkai yang tidak termasuk kategori najis, yaitu tulangnya, kukunya, bulunya, dan yang halal tersebut, kulitnya, yang halal tersebut dia bukan masuk kategori najis dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bagian-bagian najis. Yang kedua yang disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah yang disusun oleh Said Sabiq adalah darah. Darah adalah najis. Yang dimaksudkan dengan darah di sini adalah darah yang keluar dari tubuh manusia, tubuh makhluk itu manusia atau hewan yang disembelih, darah yang mengalir, ataupun darah haid. Dia masuk dalam kategori najis, illa annahu yu'fa 'anil yasir minhu. Cuman darah ini dimaafkan apabila darah itu dalam jumlah sedikit. Ketika darah dalam jumlah yang sangat sedikit, maka status kenajisannya itu dimaafkan. Artinya kita bisa sholat dalam kondisi masih ada darah yang sedikit. Dalil tentang darah, Allah berfirman, audaman masfuhan. Kemudian dalam kitab fikih sunnah ini, dalil tentang yang menyebutkan tadi bahwa darah yang sedikit itu yu'fa anhu, dimaafkan atau tidak dihukumi najis apabila dia sangat sedikit. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kana Abu Hurairah radhiyallahu an la yara ba'san bil qitrati aw qitrataini fi shalah. Abu Hurairah mengatakan bahwa tidak apa-apa satu tetes atau dua tetes darah ketika salat. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Lalu disebutkan dalil yang lain adalah dari Al-Hasan, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahiyatihim. Hadis riwayat Bukhari, bahwa kaum muslimin pada masa-masa perang mereka, ketika peperangan, lalu mereka sholat dalam kondisi masih ada luka mereka, yang dimana di luka-luka tersebut ada sebagian darah yang kecil, darah yang tidak dalam jumlah banyak. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa pada pedang yang mereka gunakan ketika mereka sholat, mereka memakai pedang mereka, dan pada pedang tersebut ada juga 1-2 tetes darah yang masih menempel. Nah, berdasarkan hadis-hadis tersebut, jika hal itu menunjukkan bahwa darah yang dalam jumlah yang sangat sedikit seperti setetes 2 tetes tadi itu yu'fa anhu. Maka misalnya ketika kita dalam kondisi sholat,
atau dalam kondisi mau sholat, lalu ada nyamuk yang hinggap di kulit kita, kemudian kita tepuk nyamuk tersebut, lalu keluarlah darah dari nyamuk tersebut, darah yang dihisap dari tubuh kita, maka darah itu yu'fa anhu. Kita boleh sholat dengannya tanpa harus membersihkannya. Tapi jika sempat membersihkannya karena tempat wudhu dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik. Lalu bagaimana dengan nanah? Nah, di Fiqh Sunnah Syed Sabiq ini dikatakan bahwa nanah itu dihukumi suci. Beliau mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa apabila nanah itu mengenai baju kita, diwajibkan untuk kita cuci, namun dia itu bukan najis. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan, walam yakum dalil ala najasatihi. Tidak didapati dalil tentang kenajisan nanah. Ya. Namun, kalau kita merujuk pada apa yang ditulis oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, pada bab najis yang disepakati oleh para imam yang empat, itu nanah termasuk dari benda yang masuk dalam kategori najis. Nah, di sini Syed Sabiq menutup pernyataannya yang terkait tadi tentang nanah, wal aula an yattaqihil insan biqadril imkan. Bahwa meskipun Syed Sabiq sendiri mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa nanah itu bukan najis, namun lebih afdal, lebih baik adalah seseorang itu menghindarinya semaksimal yang dia bisa. Najis yang berikutnya adalah daging babi. Berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitata aw daman masfuha aw lahmal khinzir fa innahu rijsun." Di ayat ini disebutkan bahwa yang masuk dalam kategori najis adalah maitah, bangkai, darah, dan daging babi. Aw lahmal khinzir fa innahu rijsun. Maka dia adalah kotor. Rijis di sini, kotor di sini bermakna adalah najis. Yang masuk dalam kategori najis yang berikutnya adalah qai'ul adami wa bauluhu wa raji'uh. Muntahnya manusia, kencingnya, dan kotoran buang air besarnya. Wa najasatun hadhil asya muttafaqun 'alaiha. Kenajisan ketiga tadi itu, muntahan manusia, kencing, dan buang air besarnya, itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Illa annahu yu'fa an yasiril qai'. Cuman muntah yang sedikit itu yu'fa, dimaafkan kalau sedikit. Yukhaffi fi bauli sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fayaktafi fi tathhirihi birrash. Dan yang berkaitan dengan kencingnya manusia, ringan status kencing pada anak kecil laki-laki yang belum makan makanan. Apabila bayi laki-laki yang belum makan makanan, kecuali hanya ASI saja, maka cara membersihkannya itu dengan mempercikan air pada tempat yang terkena kencing bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, yang dia hanya sumber makanannya itu adalah air susu ibunya. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anak laki-lakinya
yang anak itu, bayi itu lam yablugh an yakula ta'am. Dia belum makan apa-apa. Wa an ibn hadza kabal fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak bayi tersebut milik Ummu Qais ini kencing dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallam bima'in. Kemudian Rasulullah meminta air, lalu memercikan air tersebut, fanadahu ala thawbihi, mempercikan air yang datang tadi di pakaiannya yang terkena kencing anaknya Ummu Qais ini, walam yaghsilhu ghaslan, dan pakaian tersebut tidak dicuci. Nah, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hal itu menunjukkan bahwa kencing bayi laki-laki ya, yang belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI, ya, itu dia najis, tapi cara membersihkannya cukup dengan mempercikan air pada tempat terkena kencing tersebut. Lalu bagaimana dengan bayi perempuan? Karena dalam hadis ini disebutkan bayi laki-laki. Ketika hanya disebutkan bayi laki-laki, berarti status hukum bayi perempuan itu berbeda. Ya. Dari hadis yang lain, dari Ali radhiyallahu an, bahwasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baulul ghulam yamdahu alaih. Kencingnya laki-laki yang laki-laki tadi itu dipercikan kepada tempat kencingnya. Wa baulul jariyah yaghsil. Adapun kencing bayi perempuan itu, anak perempuan, dicuci. Jadi kencingnya anak perempuan atau bayi perempuan, meskipun dia hanya mengkonsumsi ASI saja, itu status kenajisannya, cara membersihkannya dari najis tersebut sama dengan kencingnya orang dewasa. Itu harus dicuci sampai hilang sifat-sifat najis tersebut yang melekat pada benda itu. Wa qala Qatada kemudian menjelaskan makna hadis ini. Wa hadza ma lam yat'amha ghaslu baulihima. Wa hadza ma lam yat'ama. Ini apabila belum makan. Fa in ta'ima ghasala baulahuma. Fa in ta'ama, apabila bayi laki-laki ataupun bayi perempuan tadi itu ta'ama, sudah makan, ghasala baulahuma, statusnya sama, keduanya dicuci. Jadi kalau kita punya anak, misalnya dia tidak dapat ASI eksklusif, bayi laki-laki, lalu misalnya dia lupa sekarang kan sudah pada anak-anak bayi, orang tua tidak mau repot dikasih popok, lalu misalnya saat dia lupa dikasih popok atau sudah dikasih popok tapi jebol. Nah, jika laki-laki, bayi laki-laki tersebut meskipun statusnya bayi laki-laki, tapi kalau dia sudah makan selain ASI, maka dia status najis. Cara membersihkan kencingnya itu sama dengan orang dewasa, itu harus dicuci tempat kencing tersebut. Rawahu Ahmad wa hadza lafzu wa ashabus sunan illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini baulul ghulam ini, kencingnya anak laki-laki tadi itu, lafaznya dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh ashabus sunan illa an-Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Kemudian wadi. Najis yang berikutnya adalah wadi. Apa itu wadi? Huwa ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal baul. Wa huwa najasun min ghairi khilaf. Wadi adalah air yang putih kental yang keluar setelah buang air kecil dari manusia. Dia adalah najis tanpa ada perbedaan para ulama di dalamnya status kenajisan wadi tadi. Jadi ketika biasanya itu kalau ada orang dia bekerja yang ekstra atau dia pikiran yang cukup, ini biasanya itu setelah dia buang air kecil, ya, setelah itu juga ada keluar dari kemaluannya itu cairan putih,
yang agak kental, itu namanya wadi. Cairan putih kental yang keluar setelah buang air kecil. Agak kental itu namanya wadi. Status cairan tersebut adalah najis. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang wadi ini, wa ammal wadi fa innahu yakunu ba'dal baul. Adapun wadi, dia terjadi setelah buang air kecil. Fayaghsilu dzakarahu. Maka ketika dia keluar, kemaluan tersebut dibersihkan, wa yatawadda, dan lalu orang yang bersangkutan mandi, wala yaghtasil, dan dia tidak orang tersebut wa yatawadda, orang tersebut dia kemudian berwudu, wala yaghtasil, rawahu Ibnu Munzir. Hadis Imam Munzir, dan dia tidak mandi. Jadi orang apabila dia keluar wadi dari kemaluannya, yang itu tadi itu keluar setelah buang air kecil, dia status hukumnya itu sama dengan kencing, di mana dibersihkan kemaluannya, dia berwudu, dan dia tidak perlu mandi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-mani wal wadi wal madhi. Hukum tentang mani, wadi, dan madhi. Amal mani fa fihi al-ghasl. Adapun mani, Ibnu Abbas menyebutkan apabila keluar mani maka wajib mandi. Wa amal madhi wal wadi, adapun madhi dan wadi, apa itu madhi nanti kita bahas setelah ini. Fa fihima isbaghut tuhur. Maka ketika dia keluar cukup dengan disucikan dengan berwudu. Lalu hadis dalam riwayat Baihaqi dengan lafaznya bahwa amal wadi wal madhi, kalau dalam riwayat dari hadis yang sama, Ibnu Abbas riwayat Al-Athram menyebutkan amal wadi madhi wal wadi fa fihima isbaghut tuhur. Isbaghut tuhur. Dalam riwayat Baihaqi, hadis dari Ibnu Abbas, hadis yang sama tapi pada lafaz amal wadi wal madhi, faqala igsil zakarak, dicuci kemaluannya, wa tawadda wudu'aka fis shalah, dan berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Nah, ini dia lebih rinci dalam hadis riwayat Baihaqi. Ada tambahan tadi, tidak seperti hadis riwayat Athram yang sama-sama dari Ibnu Abbas. Nah, lalu apa itu madhi? Tadi disempat singgung sedikit pada pembahasan tentang wadi. Madhi adalah huwa ma'un abyadu lazjun, air, cairan putih agak lengket, yakhruj, yang keluar inda tafkir fil jima' atau indal mula'abah, yang keluar ketika seseorang itu berpikiran tentang hubungan suami istri atau ketika dia sedang bermesraan dengan pasangannya. Waqad la yash'ur insan bi khurujihi, yang kadangkala orang itu tidak sadar bahwa barang itu sudah keluar, madhi ini telah keluar. Ya. Ketika ada pikiran-pikiran jorok, ya, atau ketika bermesraan dengan pasangannya, baru bermesraan saja, kemudian cairan ini dia keluar. Ya. Dia bening, agak lengket. Putih agak lengket. Wa yakunu minar rajuli wal mar'a illa annahu minal mar'ati akthar. Madhi ini terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada perempuan, namun pada perempuan itu lebih banyak. Jadi antara laki-laki dengan perempuan yang lebih banyak, yang sering mengalami madhi ini, yang ketika dia terangsang jadi madhi, ketika seseorang dia terangsang, lalu keluar dari kemaluannya cairan ini. Bukan kencing. Kalau wadi tadi itu setelah buang kecil ini bukan. Nah.
Wa huwa najisun bi ittifaqil ulama. Madhi ini juga najis berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Illa annahu idza asaba al-badan wajaba ghasluhu wa idza asaba thawb iktafa bihi birrashi bil ma'. Cuma madhi ini di sini disebutkan apabila dia kena anggota tubuh itu wajib dicuci, namun apabila kena pakaian, kain cukup dipercikan dengan air. Kenapa? Kenapa ketika dia terkena terkena pakaian cukup dipercikan dengan air, sedangkan kalau terkena badan harus dibersihkan, dicuci? Li'anna hadhihi najasatun yashuqqul ihtiraz anha. Karena najis tipe ini, ya, madhi ini najis yang sulit seseorang itu terhindar darinya. Karena kadang-kadang tadi itu disebutkan dia keluar tanpa kita sadari. Nah, gitu. Olehnya itu kalau dia harus juga dicuci, itu akan memberatkan orang. Dan dalilnya adalah karena tadi dia kadangkala ketika seseorang berpikiran tentang pasangannya terangsang lalu dia keluar tanpa disadari, ya, tiba-tiba sudah keluar, ya. Di mana di sini dikatakan sulit bagi seseorang itu untuk menghindar. Ya, kadang-kala tadi di luar kontrol dirinya. Makanya tingkatannya ini karena tadi itu sering mudah keluar, ya, maka jika di sini katakan fahuwa aula bitakfif minal baulil ghulam. Kalau kencing anak kecil itu cukup dipercikan, ya. Anak kecil laki-laki tadi, bayi laki-laki cukup dipercikan dengan air, maka seharusnya ini yang dia lebih sulit daripada kencingnya bayi laki-laki itu, dia harus status perlakuannya itu sama dengan kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa tadi. Bahkan dikatakan faula bitakfif, ini harus lebih ringan lagi perlakuannya dalam hal membersihkannya, sehingga ketika dia terkena badan dicuci, tapi kalau terkena pakaian cukup dipercikan dengan air. Nah, hadis dari Ali radhiyallahu an disebutkan bahwa Ali ini adalah laki-laki yang madza. Dia mudah keluar madhinya ketika dekat dengan istrinya Fatimah, atau baru bermesraan saja atau dekat-dekat saja madhinya sudah keluar. Lalu dia meminta amartu rajulan, saya meminta kepada seorang laki-laki untuk menanyakan hal ini kepada Nabi. Kenapa dia tidak tanya langsung kepada Rasulullah? Karena limakana imtahil. Karena malu hati bahwa posisi anaknya Nabi ini yang merupakan istri beliau, yaitu Fatimah. Maka dia meminta tolong kepada seorang laki-laki untuk menanyakan hal itu, madhi. Maka ketika laki-laki yang dimintakan Ali untuk bertanya kepada Rasulullah ini bertanya kepada Nabi, Nabi Muhammad kemudian bersabda, tawadda, cukup berwudu, waksil zakarak. Lalu cucilah kemaluanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Dan yang terakhir masih tentang ini, di sini juga disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang madhi ini, lalu Rasulullah memerintahkan dia untuk berwudu. Lalu dia bertanya lagi, faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Lalu bagaimana kalau madhi tadi itu mengenai pakaian saya? Apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah menyebutkan, yakfika an ta'khudha kaffan min ma fatandah bihi thawbak. Cukuplah engkau mengambil segenggam air, air sedikit saja, kemudian engkau membersihkan pakaianmu haitsu tara annahu qad asaba minhu. Tempat di mana pakaian di mana
yang terkena madhi tadi. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa apabila madhi itu mengenai keluar lalu kena pakaian kita, cukup dipercikan dengan air pembersihannya, tidak harus dicuci. Namun kalau kena anggota tubuh, maka dia dicuci. Baik, selanjutnya mani. Jadi cairan yang keluar dari kemaluan itu ada kencing, ada wadi, ada madhi, ada mani. Kencing sudah bahas, wadi sudah, madhi sudah, sekarang mani. Dhahaba ba'dul ulama ilal qaul bin najasati wa zahir annahu tahir. Nah, Syekh Sabik menyebutkan bahwa sebagian ulama menyebutkan mani ini najis. Namun wa zahir annahu tahir, yang lebih kuat bahwa dia adalah suci. Jadi mani ini suci, bukan najis. Walaupun sebagian ulama menyebutkan dia adalah najis. Ingat, kalau najis berarti ketika terkena anggota tubuh, terkena pakaian harus dibersihkan. Nah, tapi kalau bukan najis, berarti tidak harus dibersihkan. Gitu. Cuman, nah di sini sebutkan, walakin, akan tetapi, yustahab ghasluhu idza kana ratiban. Dianjurkan, ya, untuk dicuci apabila dia masih dalam kondisi basah. Wa farraqahu in kana yabisan, kemudian dikerok. Ya, apabila mani tersebut sudah dalam kondisi kering. Berdasarkan hadis riwayat Darul Qutni dari Aisyah radhiyallahu an, qalat Aisyah radhiyallahu an berkata, kuntu ufarriqul mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aghsilhu idza kana ratban. Bahwa saya dikerok, ya, mani yang mengenai pakaian Rasulullah SAW apabila mani tersebut kering, dan saya mencucinya apabila ia masih dalam kondisi cair, basah. Lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasan Rasulullah SAW ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mani yusibu thawb, tentang mani yang kena pakaian. Faqala innama, Rasulullah menjawab, innama huwa bimanzilatil muhaq wa busaq. Bahwa posisi mani itu bimanzilatil muhaq wal busaq. Dia statusnya seperti ludah atau dahak. Bahwa ludah atau dahak itu innama yakfika tamsau bi khirfatin aw bi idkharatin. Bahwa kalau ludah atau dahak mengenai pakaian, ya cukup dilap dengan kain. Nah, karena dia posisinya seperti tadi dahak, seperti ludah, maka sebagaimana kita memperlakukan ludah ketika terkena pakaian itu cukup dilap dengan kain, maka mani juga seperti itu. Itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Darul Qutni wal Baihaqi, dan hadis ini terjadi khilaf di antara para ulama. Inilah yang bisa kita bahas bersama pada perjumpaan kali ini tentang najis. Masih pembahasan tentang najis ini masih berlanjut lagi. Masih ada 2 jenis najis yang akan insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. 4 jenis najis. Sebelum nanti kita masuk pada bab bagaimana membersihkan badan, pakaian atau yang lainnya yang terkena najis. Aqulu qauli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.